Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ahisa Fatartila, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202507100015. Nah, di video kali ini kita akan merangkum 3 materi sekaligus. Yang pertama ada komunikasi dalam Al-Quran, yang kedua ada komunikasi sosial, dan yang terakhir ada monologika dan propaganda. Kecerdasan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan secara efektif dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan juga emosional, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh lawan bicara. Nah, di dalam pandangan Islam, Al-Quran berfungsi sebagai model komunikasi ilahi atau yang disebut dengan divine communication yang efektif dalam membimbing manusia melalui pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek rasional, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan juga spiritual. Nah, prinsip-prinsip utamanya yaitu ada qaulan layyinah atau yang disebut dengan lemah lembut, lalu qaulan karimah, mulia, qaulan sadida yaitu benar, qaulan baligha itu membekas, dan juga qaulan ma'rufah yaitu baik. Nah, teman-teman, untuk metode komunikasi efektif dalam perspektif Islam ini itu terdapat 3. Yang pertama ada hikmah, lalu mau'idah hasanah, dan yang terakhir mujadalah billati hiya ahsan. Nah, yaitu pendekatan penuh kebijaksanaan serta nasihat yang baik yang menyentuh hati dan juga emosi manusia, dan juga dialog atau diskusi yang santun dengan penuh kehormatan. Selanjutnya yaitu ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses interaksi yang dimana individu atau kelompok itu menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan sosialnya. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada budaya, terus pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan juga kondisi psikologi. Dan untuk hambatan psikologi merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang dapat mengganggu proses penyampaian dan penerimaan, yaitu yang pertama ada prasangka dan juga kurangnya empati, emosi seperti marah atau cemas, dan yang terakhir ada perbedaan persepsi. Nah, untuk penerapannya, teman-teman bisa menerapkan di dalam lingkungan sekolah ataupun kampus, dan juga di interaksi sosial, bahkan di hubungan kerja maupun keluarga. Nah, gimana sih cara meningkatkannya? Cara meningkatkannya itu dengan kita fokus penuh, perhatikan ucapan mereka, dan juga dilarang untuk memotong pembicaraan, serta kenali perasaan diri sebelum beri jeda sebelum menanggapi komentar seseorang, dan juga adanya pemahaman perasaan orang lain dan hargai perbedaan. Nah, memasuki materi yang ketiga yaitu ada propaganda dan monologika. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu yang disebut dengan propaganda dan monologika? Yuk, mari kita bahas. Propaganda adalah usaha sistematis dan sengaja yang dilakukan oleh pihak tertentu propagandis yang memanipulasi kognisi, membentuk persepsi, dan juga mengarahkan perilaku massa demi mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan monologika itu merupakan bagian dari ilmu retorika yang mempelajari tentang teknik berkomunikasi searah. Dalam monologika, komunikator memiliki pesan yang sangat berdominan. Contohnya, ketika seorang penceramah sedang membawakan materi ceramah di hadapan audiens. Nah, itu kan berarti dia komunikasinya secara satu arah ya, guys. Nah, apa sih perbedaan propaganda dan monologika? Bedanya, kalau monologika itu merupakan komunikasi satu arah yang informatif. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi, sedangkan propaganda itu tujuannya mengubah opini. Seperti itu. Untuk etika di dalam monologika dan propaganda, yang pertama teman-teman harus mempunyai integritas isi atau yang dimaksud dengan qaulan sadida. Yang kedua ada adab dan martabat yang disebut dengan ma'rufah. Yang ketiga tujuan maslahat yaitu al-khair. Untuk teknik-teknik propagandanya, yang pertama ada plain flux atau yang disebut
Contohnya apa sih teman-teman? Contohnya yaitu tadi ketika seorang penceramah itu tidak boleh asing di hadapan para audiens. Terus yang kedua ada card stalking, yaitu cara yang memanipulasi persepsi audiens dengan menekankan situasi. Contohnya ketika kita sedang menyampaikan dakwah, itu pasti ada dalilnya yang kita sampaikan seperti itu. Terus selanjutnya ada bandwagon, yang dimana pandangan bahwa individu cenderung mengikuti orang lain. Contohnya seperti pamali, gitu kan? Ada yang percaya, satu orang percaya, semuanya percaya, seperti itu. Terus ada name calling, yaitu menggunakan kata-kata yang menghubungkan seseorang atau ide dengan konsep negatif. Contohnya, Lampung itu dikenal sebagai daerah maraknya begal, seperti itu. Terus ada glittering generality, yaitu teknik penyamaran. Contohnya apa? Misal, Jogja adalah kota pelajar, seperti itu. Dan yang terakhir ada transfer. Apa itu? Membawa otoritas dan dukungan diri sesuatu yang disanjung. Contohnya, ketika Megawati selalu menaruh foto Soekarno di belakang banner partai. Pasti teman-teman sering lihat lah ya, seperti itu. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan dalam 3 materi tersebut yang kita tadi bahas. Jadi, 3 materi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Melalui monologika, kita belajar bagaimana mengemas pesan satu arah yang secara efektif, namun kita harus kritis. Dan juga monologika ini sering kali digunakan menjadi propaganda untuk memanipulasi opini publik. Nah, sebagai agen perubahan, tugas kita adalah menjaga komunikasi sosial di masyarakat, yaitu tetap sehat, harmonis, dan juga bebas dari distorsi informasi. Yuk mari kita jadikan diri kita itu sebagai komunikator yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Saya Ahya, terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.